Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu yang walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada kali ini saya akan berbagi tentang uji tarik atau tensile test, di mana uji tarik ini adalah salah satu pengujian yang dilakukan pada proses material teknik. Apa itu uji tarik? Uji tarik adalah salah satu uji stress strain mekanik atau uji tegangan regangan yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Jadi namanya saja udah uji tarik, maka gaya yang dilakukan adalah dengan cara ditarik. Beda dengan uji kekerasan, maka gaya yang digunakan adalah dengan gaya tekan. Ada 3 cara pembebanan yang dilakukan untuk mengetahui stress strain atau regangan-tegangan mekanik. Jadi uji tarik, uji tekan, uji puntir atau geser. Uji tarik sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang sesumbu, atau sesumbu itu satu garis lurus. Itu menurut Askelen tahun 1985. Hasil yang didapatkan dari pengujian tarik sangat penting untuk rekayasa teknik dan desain produk karena menghasilkan data kekuatan material. Jadi orang perekayasa di bidang teknik ketika melakukan atau membuat produk atau mendesain produk, maka kita butuh data-data kekuatan sebuah material, sehingga dengan data ini hasil dari rekayasa teknik atau desain produk yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Pengujian uji tarik sendiri itu digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap gaya statis yang diberikan secara lambat. Ya, jadi gaya statis ini tetap ya, tapi dilakukan bergerak secara lambat. Nah, fungsi dari uji tarik ini sendiri adalah untuk menentukan sifat mekanik. Nah, sifat-sifat mekanik dari sebuah material inilah yang dibutuhkan oleh para perekayasa engineering ya, terutama teknik industri dalam rangka membuat produk atau bahan-bahannya. Ini yang bisa kita ketahui dari uji tarik ini adalah kekuatan dan elastisitas dari logam tersebut atau material yang diujikan. Uji tarik sendiri banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Nilai kekuatan dan elastisitas dari material uji dapat dilihat dari kurva uji tarik. Jadi uji tarik ini sebenarnya sifat-sifat mekanik yang kita butuhkan itu bisa diketahui dengan cara kita membuat kurva uji tarik dulu. Nah, untuk membuat kurva uji tarik ini dibutuhkan dulu data atau informasi yang terkait dengan stres dan strain atau tegangan dan regangan. Maka langkah awal ketika kita melakukan uji tarik adalah yang pertama adalah kita menghitung dulu tegangan dan regangannya dulu. Baru kita bisa bentuk kurva uji tarik. Nah, dari kurva uji tarik inilah baru kita bisa baca sifat-sifat mekanik yang dibutuhkan. Ada kekuatan, elastisitas, dan macam-macam. Nah, ini mesin uji tarik. Ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah spesimennya. Ya, jadi kita punya spesimen itu material yang mau kita ujikan dibentuk seperti ini ya, seperti barbel ini. Kemudian ini ada grip, kita jepit nih material ini, kita jepit. Kemudian
Yang namanya sesumbu ini garis lurus ini. Jadi atas bawah itu ditarik ya sampai dengan ini putus ya, namanya uji tarik sampai putus. Nah, prinsip uji tarik sendiri seperti ini. Ini spesimen tadi yang saya sampaikan. Kemudian ini adalah yang dilakukan. Uji tarik prinsipnya adalah begini. Uji tarik ini dilakukan dengan cara spesimen ditarik hingga putus. Dengan menarik spesimen, maka dapat diketahui bagaimana material tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana material tersebut bertambah panjang. Ya, makanya nanti akan ketahuan nih seberapa mulur, seberapa regang, seberapa elastis, karena prosesnya adalah ditarik. Ini mesin uji tarik dulu nih bentuknya seperti ini. Jadi diputer gitu ya, ini ulir gitu ya, naik, nanti akan putus gitu. Harus sampai putus. Nah, ini kenapa sih ini kurva ya, kurva hasil uji tarik ini bentuknya seperti ini nanti. Nah, dari sini, dari kurva ini yang sulit. Membuat kurva uji tarik ini adalah harus betul, karena nanti dari kurva ini kita dapat informasi titik luluhnya, titik putusnya, tegangan maksimumnya, regangan minimumnya. Ini dari kurva tarik. Makanya membuat atau mengambil data tegangan regangan, ini tegangan, ini regangan, itu harus tepat, karena nanti hasil yang sifat mekanik dari material itu terlihat dari kurva ya. Dengan melakukan uji tarik, maka akan diperoleh profil tarikan yang lengkap berupa kurva hubungan antara gaya tarik dengan perubahan panjang ya, yang sangat diperlukan dalam proses desain yang menggunakan material tersebut. Ini penting banget. Nah, tipikal hasil uji tarik itu seperti ini yang tadi saya bilang. Ini ya garis menunjukkan stres ya, kemudian ini garis yang strain, tegangan, ini regangan ya. Tegangan stres, regangan strain. Nah, ini bahan ulet itu garis warna hijau. Jadi nggak putus-putus mungkin ya, nanti kalau yang ulet itu lama gitu baru bisa putus gitu. Tapi kalau atau terjadi pertambahan panjang yang besar karena memang yang ulet ini memiliki nilai regangan yang besar juga. Bahan getas itu yang warna merah, ya langsung, jadi nggak perlu jadi mengecil dulu, maka langsung putus ya. Terjadi pertambahan panjang yang sangat kecil sehingga memiliki nilai regangan yang kecil juga. Ini regangannya kecil. Kalau yang ulet itu regangannya makin meregang gitu, namanya ditarik. Bahan ulet kayak contoh plastik gitu ya, ditarik itu kan nggak langsung putus, tapi nanti meregang dulu gitu kan. Nah, makin kecil baru putus. Beda dengan yang bahan yang getas. Nah, ini kurva tegangan regangan ya, hasil penguji dari hasil pengujian. Nah, inilah yang kalian harus betul-betul benar valid membuatnya, karena di sini kita bisa melihat kekuatan tarik, tegangan saat patah, kekuatan luluh di mana ya, regangan seragam, regangan pada saat patah, itu nanti ketahuan semua. S strain sama simbolnya E dengan regangan, elastisitas. Nah, ini sifat-sifat mekanik. Pada proses mendesain produk, ketika kita memilih material, harus diperhatikan properti atau sifat dari material tersebut, sehingga pada saat digunakan tidak mengalami kegagalan. Misal deformasi yang berlebihan atau patah. Ya, ini butuhnya uji tarik adalah kita mengetahui sifat mekaniknya. Jangan sampai salah menentukan. Kita pengen bikin contoh nih, kita pengen bikin bodi mobil yang kuat tapi elastis, jadi kalau kena tabrakan nggak penyok gitu, atau bisa balik lagi gitu. Tapi apakah itu kuat? Ya kita kan belum tahu. Pasti menginginkan seperti itu. Ya inilah fungsinya penelitian, ilmu pengetahuan, bahwa sampai detik ini material-material itu macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini
sekarang dibutuhkan material yang ringan untuk mobil contoh. Siapa sih yang nggak pengen mobil itu kalau nabrak jadi nggak penyok tapi bisa mantul atau bisa balik lagi bodinya gitu, sehingga kita nggak perlu takut misalkan nyenggol benda keras gitu, karena ya bodinya tetap mulus gitu, karena akan elastis gitu. Adakah yang seperti itu gitu? Nah, ini tugasnya kalian para perekayasa teknik atau desain atau bahan. Kemudian sifat mekanik itu adalah ada kekuatan, keuletan, kekakuan, kelentingan, ketangguhan, kekerasan, ketahanan terhadap impak, dan kekuatan fatigue. Inilah sifat-sifat mekanik yang dihasilkan dari kurva uji tarik tadi. Ini yang nanti bahan-bahan atau data-data informasi yang dibutuhkan. Sebuah material, misalkan kita uji tarik, nanti akan ketahuan berapa kuat sih, berapa ulet sih, berapa kaku sih, berapa lenting, berapa tangguh, berapa keras, berapa tahan terhadap impak atau kekuatan fatigue-nya. Itu dengan melalui proses yang namanya uji tarik. Proses pengujiannya sendiri adalah untuk mengetes sifat mekanik ini loh. Ini sebenarnya tujuan dari uji tarik itu, kita pengen tahu ini. Ya, pengen tahu informasi-informasi ini sehingga ketika kita membuat sebuah produk atau desain, maka kita tahu, oh ternyata butuh yang seperti ini. Gitu. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah kita membuat tegangan atau mencari tegangan dan regangan. Ini ada rumusnya. Tegangan sendiri atau stres itu adalah gaya yang dikenakan pada benda dibagi dengan luas penampang benda. Tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, ini ya, tarik atas bawah gitu kan. Nanti ininya akan menegang. Nah, luas penampang. Nah, ini ya rumusnya. Tegangan yang digunakan pada kurva adalah tegangan yang membujur rata-rata dari pengujian tarik. Tegangan teknik tersebut diperoleh dengan cara membagi beban yang diberikan dibagi dengan luas awal penampang benda uji. Nah, ini persamaannya ya. Tau sama dengan P dibagi A0. Tau sendiri adalah lambda sendiri adalah besarnya tegangan per satuannya kilogram per milimeter persegi. P sendiri beban yang diberikan, atau A0 adalah luas penampang awal benda, atau dengan P atau dengan F ya, gaya. Nah, kita bahas ini dulu ya. Jadi luas penampang ini kita sesuaikan dengan benda ujinya. Kalau benda ujinya bentuknya tabung atau lingkaran, luas penampangnya, maka rumus luas penampangnya mengikuti bentuk dari si benda ujinya atau spesimen yang mau kita uji. Kalau lingkaran ya rumus lingkaran, kalau kotak ya rumus kotak persegi gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian tegangan. Nah, tegangan ini sendiri gaya yang dikenakan pada benda dibagi dengan luas penampang benda. Ya, gaya dibagi luas penampang, itu tegangannya. Sama kebalik lagi ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini regangan. Ketika suatu beban atau gaya dikenakan suatu benda material akan berdeformasi. Deformasi itu mengalami perubahan ya. Jadi batang sepanjang L, contoh nih, batang sepanjang L diberi beban W. Nah, W-nya ini nih ya. Batang terdeformasi dan mengalami perpanjangan. Jadi kita tarik untuk ke bawah ya, maka akan menambah panjang pastinya gitu kan. Maka pertambahan panjang sebesar delta L simbolnya ya. Jadi nanti tinggal diukur. Nah, fungsinya praktikum itu kita mengukur berapa panjang awal, panjang akhirnya itu ya. Jadi regangan batangan atau ini simbol-simbol elastisitas ya, sama dengan perpanjangan batang dibagi dengan
panjang batang semula gitu. Ini ya yang harus diperhatikan bagi teman-teman, bahwa yang dilakukan adalah kita mengukur panjang mula-mulanya dulu, kemudian kita ukur juga panjang setelah dilakukan tarik. Maka nanti akan ketahuan gitu berapa delta L atau pertambahan panjangnya. Karena yang dibutuhkan adalah pertambahan panjang gitu kan. Maka langkahnya adalah ukur panjang mula-mula sebelum ditarik, kemudian diukur lagi nanti setelah panjang benda uji itu setelah ditarik. Misalkan panjang mulanya 10, setelah dilakukan praktikum atau pengujian jadi 15. Berapa pertambahan panjangnya adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. 15 dikurangi 10, maka pertambahannya adalah 5 gitu. Dibagi dengan panjang mula-mula, maka ketemulah regangan. Ya, ini contohnya ya. Atau E atau elastisitas tadi ya. Regangan yang digunakan untuk kurva tegangan regangan tadi adalah regangan linear rata-rata yang diperoleh dengan cara membagi perpanjangan yang dihasilkan setelah pengujian dilakukan dengan panjang awal. Ini sama dengan L dikurangi L0 atau dibagi L0. L0 awal panjang mula-mula atau panjang awal benda uji. Ya, ini yang harus dilakukan. Jadi yang pertama tadi tegangan, yang kedua regangan. Setelah tegangan-regangan itu kalian peroleh, maka kita langsung bisa bikin kurva uji tariknya. Oke, nanti mungkin sementara ini saja dulu. Kita nanti akan berlatih bagaimana menghitung tegangan dan regangan. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sedikit ilmu dari saya tentang uji tarik tegangan-regangan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membuat kurva uji tariknya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.